Salam suksme angling dharma. Oke, kembali Guru Adu ada yang perlu disampaikan kepada semua para sinar. Semoga para sinar tetap kuat imannya, tetap ikhlas dan belajar bersyukur di dalam menjalani kehidupan yang memang tentunya dalam hidup ini pastilah ada namanya suka dan duka, duka dan suka. Ada kehidupan, ada kematian, ada siang malam, malam siang, ada orang baik, ada orang jahat, ada hitam, ada putih, ada yang nyata maupun tidak nyata, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Itu adalah sebuah kenyataan hidup yang memang kita tidak bisa hindari. Itulah ketentuan hukum kebenaran Tuhan. Makanya agar dalam hidup ini kita mampu dan bisa menjalani segala macam cobaan rintangan hidup yang memang itu semua adalah kehendak beliau, belajar carilah ilmu. Ilmu apa itu? Kalau dalam pengertian umum ilmu pengetahuan itu secara luas memang banyak kita belajar menimba ilmu apapun, yang penting positif. Tapi Guru Atu di sini lebih mengkhususkan timbalah ilmu kerohanian, tentang spiritual, kerohanian. Namanya rohani, berasal dari kata roh. Roh itu artinya ada jiwa. Roh itu berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan batin, berhubungan dengan pikiran. Jadi kalau kita yakin dalam jiwa kita ada roh, agar roh kita tidak diliputi oleh kegelapan, diselimuti oleh awidya, tentunya harus kita mencari cahaya atau sinar agar rohani kita terang. Makanya kita belajarlah tuntunan spiritual kerohanian. Caranya apa? Banyak-banyaklah mendengarkan siraman rohani, dharma wecana, banyak mendengarkan tutur-tutur kebajikan dan kebijakan, tutur-tutur yang mengarahkan kita, mengajarkan kita ke hal kebenaran Tuhan, untuk semakin lebih dekat pada Tuhan, lebih eling mendoakan leluhur. Ajaran-ajaran membawa jiwa kita semakin belajar di jalur dharma. Kalau roh kita tidak asah, kita akan penuh kegelapan. Makanya salah satu jiwa manusia yang gelap, salah satu cirinya adalah penuh dengan nafsu angkara murka, nafsu ambisius. Orang yang hidupnya selalu penuh dengan nafsu, dia tentunya di dalam berbuat akan menghalalkan segala berbagai macam cara. Pasti itu. Tapi kalau orang sudah belajar berserah diri, kita tidak ada nafsu apapun, tapi kita ada keinginan. Keinginan dan nafsu beda. Kalau namanya nafsu itu kita akan selalu melanggar rambu-rambu, ketentuan-ketentuan hukum Tuhan, agama, adat, dan lingkungan maupun pemerintahan. Karena kita tujuan itu kita yang utama akan tidak memikirkan apakah itu memang hak kita. Tapi kalau kita orang belajar berserah diri adalah orang yang selalu rajin banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Kita selalu ingat mana yang baik dan buruk, mana hak kita, mana bukan hak kita. Di situ kita akan diarahkan oleh Tuhan. Lebih banyak kita akan diarahkan ke hal-hal yang baik dan benar, yaitu dharma. Tapi kalau kita dalam hidup menjauhi cahaya-cahaya kebenaran Tuhan, hidup kita akan dikuasai oleh apa? Angkara murka, ego, aku, sombong. Jiwa kita jiwa penipu, jiwa angkuh, jiwa adharma. Kalau hidup kita sudah dikuasai oleh jiwa adharma, hidup kita akan hancur. Ibarat pepatah namanya, segala sesuatu yang mungkin kita dapatkan mungkin enak di depan, manis di depan, tapi kan pahit di belakang. Kalau kita misalnya pahit di depan, mudah-mudahan kita manis di belakangnya. Akhirnya kita tidak usahlah kita berpikir terlalu mudah dan instan untuk mencapai tujuan, karena kita hidup di sini semua melalui proses. Kita terlahir aja kan melalui proses, dari orang tua pacaran, akhirnya dia nikah, bikin anak, kita bayi kecil besar dan begini seperti ini, dan juga akhirnya dia kembali mati. Hanya kita harus menjalani proses. Jadi para sinar, Guru Atu selalu tekankan,
kita nggak usah khawatir seberat apapun ujian hidup. Kalau kita sudah selalu yakin Tuhan selalu bersama kita dan kita juga selalu bersama beliau, kita akan selalu dilindungi, kita akan selalu diarahkan ke jalan yang benar. Seberat apapun ujian pasti kalian akan bisa mengatasi. Akan banyak lantaran orang atau siapapun yang akan menolong menyelamatkan jiwa kita, membantu kita di manakala kita dalam keadaan kesulitan. Asal kita jangan diam, jangan kita pasrah. Kita harus banyak berbuat kebaikan, banyak menolong sesama. Kalian punya organisasi spiritual, jaga rawat organisasi ini. Ini simbol matahari kan, Dewa Surya, Betara Brahmo, Dewa Surya, Dewa Brahmo. Jadi matahari ini simbol Sang Maha Pencipta, Dewa Brahma, yang bermanifestasi sebagai Maha Pencipta. Jadi sinar matahari ini adalah sebagai penyinar. Jadi Guru Ratu memberikan simbol ini kan bukan karena ratu, tapi kehendak beliau bahwa LAD ini harus simbolnya cahaya, bukan genta, bukan senjata tajam, bukan celurit, bukan yang aneh-aneh, tapi cahaya. Cahaya yang menerangi jiwa kita, cahaya yang memberikan kita menerangi jiwa atau semua makhluk hidup di dunia ini. Untuk itulah marilah kita belajar mencari cahaya itu. Cahaya apa tuh? Cahaya kebenaran Tuhan, cahaya kerahyuan, cahaya yang membawa arah pikiran jiwa kita ke jalan yang benar. Jalankan ajaran spiritual semua dengan baik. Ya, kalau kalian benar-benar melaksanakan itu, kalian akan berakhir banyak mujizat. Ada waktu gosok-gosok sama ratunya, datang ke sini sama temennya gosok-gosok, latihan sekarang di rumah. Oke, itu aja pesan dari Guru Ratu. Tetap semangat semuanya, kompak di grup LAD. Hidup Jaya Merdeka Rahayu.